Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ngasih materi muter-muter, tapi mohon maaf suaranya agak serak-serak sedikit ya. Ini ada berapa kelompok di sini? 7. Ini hari ini latihan dasar kepemimpinan, membentuk karakter pemimpin yang berkompeten, berintelektual, berkualitas, bertanggung jawab, dan berdedikasi pada generasi milenial. Ini berat sekali nih materinya. Ini langsung saja ya. Kalau kenalan kan sudah kenalan, apa perlu kenalan lagi nih? Perlu ya. Sekali lagi saya kenalan, nama saya Bribka Roy Situmorang. Saya selaku Babin Kamtibmas. Saya ditugaskan ke sini sesuai dengan permintaan dari OSIS melalui pihak sekolah. Kalau kesehari-hari tugas saya itu sebagai pamong Saka Bayangkara. Nah, kalau di Saka Bayangkara sudah biasalah dengan metode saya. Saya cuma dikasih inti 3 poin di sini tentang leadership kan, tentang kepemimpinan. Ditulis dulu, nanti saya jelaskan. Nomor 1, seorang pemimpin itu jangan tipis telinga. Seorang pemimpin itu jangan tipis telinga. Kedua, jangan underestimate. Ini cepet-cepet kan, waktu saya nggak lama. Kita ketemu malam. Underestimate, bahasa Jawa mati. Terakhir, seorang pemimpin itu harus bisa menjadi kakak, harus bisa menjadi adik, harus bisa menjadi teman. Dan untuk ketegasan, untuk semua itu, untuk ketegasan, sewaktu-waktu dia harus menjadi seorang pemimpin. Sudah? Udah jelas ya? Pertama tadi apa? Apa? Jangan tipis telinga. Nah, seorang pemimpin itu jangan tipis telinga. Berhubung kalian ini kurang lebih 50 orang adalah generasi kami nantinya. Bapak guru udah tua, saya sudah di atas 30 tahun. Kalian masih di bawah 17 tahun, 18 tahun. Jadi generasi kami. Kalau pemimpin itu tipis telinga, ya mau jadi apa negara ini? Maksudnya tipis telinga adalah informasi belum tentu betul, belum tentu benar. Kalian sudah mengiyakan, kalian sudah mengaminkan, akhirnya buyar. Makanya dalam organisasi, contoh kepresidenan lah, presiden itu memiliki badan intelijen negara. Tujuannya adalah untuk dalam pengambilan keputusan dia tidak salah. Nah, di sini kalian nanti adalah calon pemimpin. Nah, calon pemimpin itu jangan pula belum tentu betul, belum tentu benar karena sudah mengiyakan. Oh ya, kalau kalian salah dalam mengambil keputusan, ya udah, sampai disitulah masa kejayaan kepemimpinan kalian. Jadi pemimpin juga harus biasa mengolah informasi supaya tidak salah menilai informasi tersebut. Kemudian yang kedua apa tadi? Jangan underestimate. Jangan underestimate di sini. Ini terutama kamilah para penegak hukum. Jangan underestimate. Jangan menyepelekan sesuatu, menganggap itu tidak masalah kata kalian. Nggak apa-apa kok. Hanya mencuri ayam, kan ayam aja ya.
Ya, tapi kalau kalian menyepelekan tersebut, kalian tidak lakukan tindakan, akhirnya akan melebar. Sekecil apapun informasi tersebut yang kalian terima, itu harus kalian telusuri, betul atau salahnya. Namanya kita pemimpin, kita punya kebijakan, kita punya wewenang di situ. Kalau masih bisa kita bina, kita bina. Kalau nggak bisa kita bina, kita binasakan. Intinya ngomonglah, membina. Kalau bisa mesti kalian ingatkan, diingatkan. Kalau nggak bisa, ya tindakan. Pada dasarnya informasi sekecil apapun tentang di tubuh kalian, ya di rumah nih. Kadang-kadang mentang-mentang ketua OSIS, kan ada informasi contohnya, Kak ini seperti ini si A, kalian cuek aja, tolong ditelusuri juga informasi tersebut. Si A ini membualkah, kasih informasi bohongkah, informasi bohongkah, atau betul? Setidaknya kalian dengar. Nah, nanti kan kalian bisa menilai di situ informasi tersebut. Paham? Kepala sekolah di sini ngambil tindakan itu kan harus dia punya jaringan di sini, dia punya orang-orangnya dalam mengambil keputusan. Kalau dia nggak punya orang-orang yang kepercayaannya, ya repot. Karena yang mau dikuasai di sini siswanya sudah kurang lebih 600-an, 700-an, belum gurunya, belum orang yang masuk ke sini. Nah, mungkin ada guru-guru yang lain, saya kasih contoh, kasih informasi, si guru ini seperti ini, si siswa ini seperti ini, si ketua OSIS ini kayak gini, ya didengerin. Sama seperti kalian didengerin, jangan underestimate, jangan nyepelekan informasi tersebut. Kalau itu harus kasih tindakan, kasih tindakan untuk contoh yang lain, tapi tegas dan terukur. Terakhir tadi, bisa menjadi kakak, bisa menjadi adik, bisa menjadi sahabat. Nah, kalian di sini adalah calon-calon pemimpin para generasi kami. Ya, metode kalian untuk supaya dekat sama bawahan kayak mana, sama anggota kalian kayak mana, terutama nih yang ketua OSIS selalu mungkin kan, ketua Pradana Putra Putri, kalian tuh yang punya tongkat komando di sini. Gimana kalian cara ngomong anggota kalian? Gimana caranya kalian bisa meminit anggota kalian? Kayak mana caranya? Gimana? Wah, kan seumur ini, kalian sesama kalian itu seumur, tapi kalian harus memimpin seumuran dengan kalian. Ini baru seumur. Gimana nanti kalau kalian memimpin orang yang kalian pimpin lebih tua dari kalian, mau pensiun padahal? Makanya itu posisinya bisa menjadi anak, bisa menjadi adik, kakak, paham di situ. Nah, untuk ketegasan tadi, kita harus menjadi seorang pemimpin. Kalau kita memposisikan, oh saya masih muda, gimana saya mau memimpin anggota saya yang udah tua-tua nih, mau pensiun? Salah posisi kalian, ya udah jeglek. Kalian nggak bisa banyak ngomong. Anak kemarin sore udah ngatur-ngatur. Nah, kalau kalian nggak hati-hati, ya seperti itu jadinya. Orang baru tamat aja kok menggaya. Baru kemarin dapat sabuk, sudah sok hebat. Baru kemarin dilantik, tanda tangan belum kering, sok keren. Nah, kalau kalian nggak hati-hati gaya kan, mentang-mentang berita petete, sok oke, diantem kalian dengan bahasa tersebut,
gelebak, kena mental kata orang Medan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau kasih banyak-banyak nanti mumet. Ini materinya cuman ada di saya ini. Tak kasih sama kalian. Kalau saya rasa kalau seorang pemimpin itu sudah harus berani tampil di depan lah, itu minimal. Karena kan leader loh ini pemimpin harus wani tampil di depan, ngomong ngoceh, ngomong lah, ngomong nggak bayar. Itu minimal harus punya dasar. Ya wani lah. Kalau apa ya dipandangi matanya sikok-sikok ya kan, matanya ditengoki gitu. Jangan pula gemetar, harus dibiasakan. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan dari 7 kelompok? Ada dari 7 kelompok ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Pakai mic lah, pakai mic. Nggak dengar nanti. Ya, berdiri. Langsung aja ya Pak. Ya, langsung aja. Saya ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana sih menjadi seorang pemimpin yang baik? Tipsnya gitu Bapak. Menjadi pemimpin yang baik. Ya kan misalnya kalau ya boleh. Ini aja kalau karakter di Jambi ya, pahlawan kita itu Sultan Saifuddin, pahlawan nasional. Kalian bisa tengok aja, siapa sih pahlawan nasional yang kalian tengok, kalian idolakan, minimal seperti itu dulu. Kalau masalah sudah di atas, pohon itu tinggi, nggak goyang kanan kiri itu biasa. Yang tipsnya jujur lah, jujur dalam mengambil kebijakan itu betul-betul tidak merugikan orang lain, walaupun ya untung rugi itu biasa, tapi betul-betul di tengah. Kalau dalam mengambil kebijakan itu saya bilang, kupingnya jangan jadi telinga. Jangan ada estimate tadi ya. Ketika anggotamu mengasih informasi tersebut, ya kamu dengarkan, kamu harus bisa jelaskan. Kamu juga harus mencari informasi yang disampaikan sama. Terus jujur, kalau nggak jujur ya repot. Pada dasarnya jujur lah, jujur aja. Banyak-banyak berdoa, rajin beribadah, buang sampah pada tempatnya, rajin menabung, itulah rendah hati. Ada lagi? Nek. Bapak hanya bertanya, ini ibaratnya kita kan selama pemimpin ini setelah anak buah kita lah, anak buah kita ini kemudian di bawah daripada kita, cuman dia ini kayak dibilang radil gitu lah, dibilangin susah, kayak ngomong apa masih skill saya gitu. Itu kira-kira orang-orang kayak gitu harus diapain gitu? Pernah ngalami posisi seperti itu ya? Sering. Berarti kalian memimpin senior kalian. Ya agak bingal-bingal sidik si ono sing ngono. Metodenya banyak deh. Pendekatan kita sama orang tuh banyak pendekatannya. Sama lah seperti saya ketika di Saka Bayangkara. Saya di Saka Bayangkara, ya kalau sama saya nggak ada masalah memang. Cuma ketika sama di organisasi tersebut, biasanya si alumni kadang-kadang ganggu stabilitas. Dia tidak tahu posisinya, padahal dia udah alumni kan. Jadi kalau saya tengok di sini sebenarnya nggak ada masalah. Tapi di dalam organisasi di sini ya, kalau sama-sama di sekolah, yang masalahnya adalah si alumninya.
si alumni ini dia merasa dia masih di organisasi tersebut, harusnya dia ada caranya untuk menyampaikan. Nah, kadang-kadang kalian yang beberapa dari kalian itu kalau saya pantau, yang menjadi akar permasalahannya adalah kalian itu punya panutan di alumni tersebut, ya kan? Kalian itu punya panutan di organisasi tersebut yang sudah tamat. Kalian sering tanya sama dia, kalian sering tanya masukan sama dia, merasa dia berjasa, merasa dia oke, dan merasa dia itu sesuatu buat kalian. Secara langsung itu meracuni kalian. Kalian tidak dewasa. Kalau nggak tanya sesuatu, kalau nggak ada pertimbangan dari dia marah. Terus menganggap kita itu bodoh lah. Maksudnya baik, cuman kita sendiri jadi tidak dewasa. Nah, orang-orang seperti itu ketika masuk di organisasi di sini, kalian pemimpinnya ya jadi bingung karena dia merasa punya patokan tadi. Dia merasa punya patokan tadi, apa yang kamu sampaikan, contohnya ya, kamu sampaikan, dia tanya juga sama yang senior tadi. Jadi dia ya bingung, merasa dia hebat, merasa dia so oke, itu masalahnya. Yang perlu pada inti yang perlu kita sampaikan adalah dalam organisasi itu kita harus mengerti posisi. Sama seperti saya di sini, saya juga punya orang di sini, orang-orang saya ada, tapi saya mengerti posisi. Saya juga tidak mau mengikuti terlalu dalam di organisasi ini. Sebenarnya bisa, kayak ketuanya itu orang kaya, bisa Bayangkara, tapi saya tidak. Ya silahkan berkembang, monggo. Kalau emang butuh sesuatu, cerita sama saya akan kasih masukan. Saya tidak bisa mendikte kamu harus seperti ini, enggak. Cuman kalau kira-kira melenceng jauh, saya ingatkan. Selagi masih bisa berkembang, ya berkembang. Izin senior, saya tidak membatasi, cuman saya pantau. Nah, di organisasi tersebut ada ketua, ada wakil, ada seksi-seksi. Tanamkan kepada anggota kita harus mengerti, kata orang Jawa itu job description, harus mengerti tugas dan tanggung jawab masing-masing, harus mengerti seksi-seksinya. Kamu seksi apa? Yaitu ditugaskan seperti itu. Kalau dalam organisasi kita bisa mengerti posisi masing-masing, enak. Kamu seksi keamanan, ya udah khusus keamanan. Kamu seksi perlengkapan, ya khusus perlengkapan. Kamu seksi dana. Dalam organisasi OSIS seperti saat sekarang ini, ya kan? Ini yang kerja kalau nggak bagus di tubuh organisasinya, ya itu aja yang kerja. Padahal sudah ada tugas masing-masing. Ya kita di sini, kalau emang senior tadi nggak bisa, ya sudah, kita harus perbaiki ke bawah. Nah ini kan satu keluarga, ini satu kru. Kita harus ngerti tugas dan tanggung jawab kita yang kita kasih. Jangan kita ngikuti tugas orang lain, jangan nyampuri tugas orang lain, nggak bisa. Nggak ada etikanya. Walaupun kamu tahu, kamu mungkin biasa di seksi perlengkapan, tiba-tiba kamu di seksi konsumsi, kamu nengok kawan itu di seksi perlengkapan nggak bisa, terus kamu cawe-cawe, kamu mendikte, itu nggak bisa. Kecuali kamu dimintai tolong gotong royong, nggak apa-apa. Makanya si ketua tadi harusnya, si ketua tadi kan ada ketua nih, ketua OSIS. Nah di kegiatan ini kan ada ketua lagi. Sebisa mungkin ketua itu dia mengontrol ketua dalam acara ini. Tahun besok kan ada ini kan hajatan kalian juga nih tahun besok. Nah ketuanya yang pelaksana kegiatan ini itu ngontrol tugas masing-masing, udah sampai mana. Makanya harus dijelaskan sebelum kegiatan ini, harus briefing.
tugas kamu apa, tugas kamu apa, tugas kamu apa. Terus jangan menyepelekan sesuatu. Yang direpotkan sosial kalian itu menyepelekan sesuatu. Gampang lah. Ya memang gampang ngisi porsi seperti ini, gampang. Gampang, asli gampang. Membikin ide card seperti ini gampang. Tapi kalau nggak dikerjakan ya nggak bisa. Si ketua tadi, dia punya bawaan si sub-subnya, seksi-seksinya. Dipantau sampai mana pekerjaannya. Kalau nggak dipantau, ya kalau dia tahu kerja, kalau nggak tahu kerja, dengan alasan ini itulah, padahal cuma masalah hati ya kan, nggak mau ngerjakan. Itulah penyakit sosial kalian. Paham sampai di sini? Kalau emang nggak sanggup kalian atasi, silakan kamu membisikkan secara etika ke pimpinan paling atas untuk menyampaikan, tapi dengan dasar yang kuat, dengan informasi yang kuat, bukan berarti mengadu-ngadu. Nah, yang repot yang mental nggak baik ini, ya kan? Yang mental nggak baik ini, dikit-dikit ngadu. Penting, bosmu penting. Kalau kalian bisa kondisikan. Ini juga perlu saya sampaikan. Jangan gampang ngadu-ngadu, ya. Si A ini, kok cengeng kali. Harus ada etikanya. Jangan cengeng, dikit-dikit ngadu. Ya mumet bosmu lah. Bentang-bentang kalian duduk sama kepala sekolah, langsung sampai kepala sekolah. Yo, nggak neng etika. Bentang-bentang dekat sama wakil atau sama guru sini cerita, ya nggak bisa, nggak jalan organisasi tersebut. Yang ada tambah kacau. Nah, organisasi itu supaya kenceng dan banter majunya itu harus kompak. Apa yang terjadi di organisasi tersebut ya cukup kalian lah, baik buruknya, jangan diceritakan sama orang lain. Nah, ketika dalam organisasi yang sama kalian membocorkan itu ya repot. Kalau lomba ya nggak bisa banter larinya, pincang dia karena kelemahan sudah dikasih tahu. Ada yang lain? Sebagai pemimpin, terkadang kita sudah merasa menjadi pemimpin yang baik, tapi terkadang kita mendapatkan kritik dari sebagian orang. Nah, dan kritik yang tersebut dapat memgoyahkan mental kita. Nah, bagaimana cara kita menanggapi kritikan-kritikan tersebut? Ya, saya pernah dalam posisi seperti itu. Kalau saya sebagai Babin Ketua, saya punya wilayah 3, Desa Gunungmulyo, Desa Sartamulyo, sama Desa Pematang Sampah. Kadang-kadang dikritik, perasaan kita betul. Ya nggak masalah, asal kritik yang membangun. Nah, situasi seperti ini pasti mau tidak mau, suka tidak suka, kalian akan mengalami posisi di fase tersebut. Ya hadapi dengan tenang lah. Hadapi dengan tenang. Makanya seorang pemimpin hati-hati. Hati-hati ngomong lah. Kalau saya memposisikan contoh seperti saya lah. Kalau bisa, jelekmu tuh jangan nampak di anggotamu. Kalau bisa, saya pernah buktikan. Contoh, saya tidak merokok. Jadi kalau bisa anggota saya Desa Kebayangkara, kalau dia merokok, kalau ada saya pasti dia agak sungkan dia, karena dia tahu saya tidak merokok. Ada jeda. Contoh, si Suhar itu udah lama ikut saya yang di Polsek. Dia ngerokok sama rekan-rekan saya, senior saya, dia biasa. Cuman ketika ada saya, dia akan matikan rokoknya. Nah, itu kamu akan bisa nanti dalam fase tersebut kalau mau belajar. Nah, ketika saya nggak apa-apa lah, kalau kamu ngerokok. Nah, ketemu guru kayak ngono deh, harus punya etika. Nah, dalam posisi tersebut kamu harus hadapi dengan tenang. Hal yang terpenting menjadi seorang pemimpin itu kita sama-sama belajar di sini. Kalian harus bisa berdamai sama diri kalian.
harus bisa berdamai sama diri kalian, itu harus bisa berdamai. Karena kita sendiri, saya sendiri juga keakuannya sangat tinggi, akunya sangat tinggi. Kalau keakuannya sangat tinggi gimana? Terutama yang pinter-pinter sih juara siji, juara umum, itu kalau keakuannya tinggi agak payah kita menyampaikan masukan sama dia, karena dia merasa saya hebat, sok pinter. Kita introspeksi diri, kita terutama ya harus bisa berdamai sama diri sendiri. Caranya gimana? Cari tahu. Karena belum tentu menurut kita baik, penilaian orang baik. Ya kalau dalam seusia kalian ini ya kalau dikritik ya, kalau emang menurut ya kamu lakukan aja. Kalau memang pas ya lanjut terus. Kalau nggak pas ya kamu kan bisa sanggah, tapi jangan nyari kebenaran ya. Jangan nyari kebenaran, kita udah sanggah, udah tahu kita salah, tapi jangan nyari kebenaran. Ya kita perbaiki aja, gentleman aja, jangan jatuh mental. Kalau jatuh mental ya repot lah. Sama lah seperti saya hanya tamat SMA. Nah ketika saya menjadi pembina upacara, ada yang gurunya itu doktor, berarti kan master tadi. Apa itu? Profesor ya, doktor, terus S2, S1 banyak. Rata-rata guru di sini S1 lah. Saya SMA. Kalau kepala sekolah itu rata-rata master dia, S2, MPD, ME, ya banyak master lah. Tapi ketika saya bisa memposisikan posisi saya menjadi pembina upacara, ya bisa. Nah ketika saya salah posisi menjadi pembina upacara, kalau saya menengok ke belakang, di belakang itu ada S2, saya SMA, ya nggak down. Jadi kalau posisi kalian apa di situ ya, itulah posisi kalian. Jangan salah posisi. Nanti ya kalau kita sering ketemu, mudah-mudahan mentalnya jadi. Penting kamu belajar. Mentalnya kalau bangun itu harus ada teman saya itu harus menjadi mental petarung. Jadi dia mentalnya harus kuat. Makanya di sini bikin 7 kelompok supaya kalian ikut kegiatan ini jangan main fokus lah. Nanti ada permainan kalian akan banyak prosesnya nanti tahun besok, apalagi ini malam. Apa yang saya kasih kepada kalian ya silahkan kalian aplikasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kalau nggak tahu tanya sama seniornya, senior kalian yang ada di dalam. Nah mudah-mudahan nanti malam setelah kita renungan baru agak sedikit terbuka lah. Ya bisa berdamai sama diri sendiri. Tadi saya akan kasih tahu caranya nanti malam. Sekian materi dari saya tentang leadership. Terima kasih. Mohon maaf mungkin ada yang menyinggung perasaan ada di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.